Oke, katanya Bu Devi lagi mau ngetes handsfree-nya. Mana Bu Devi? Udah Oh, kedengeran ini Bang. belum suaranya? Udah. Maaf ya lama tadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang Bapak-Bapak, teman-teman peserta webinar Zoom pada malam hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia selalu. Perkenalkan saya Devi sebagai moderator webinar kita pada malam hari ini. Jadi hadirin peserta webinar sekalian, sebelum kita memasuki penyampaian materi, saya akan menjelaskan tentang tema webinar kita malam hari ini, yaitu teknik trading 4 sehat 5 sempurna. Ini luar biasa sekali nih temanya padahal. Jadi bukan hanya dalam kesehatan ada 4 sehat 5 sempurna, di dunia trading juga punya nih teknik trading 4 sehat 5 sempurna. Dan pembahasan ini tentunya cukup penting untuk teman-teman semuanya yang baru memasuki bisnis trading agar nggak bingung nih sama bisnis trading itu apa. Nah, oleh karena itu kita di webinar kita pada malam hari ini berdiskusi bersama pemateri kita, yaitu ada Mr. Devan dari Didimex Jakarta. Selamat malam, Pak. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam. Dan juga ada Mr. Rifai dari Didimex Pekanbaru. Selamat malam semuanya. Selamat malam semua. Semoga kita selalu sehat dan semangat untuk mengisi webinar kita malam hari ini ya. Untuk teman-teman di sini juga yang mau menyampaikan pertanyaan atau minta saran atau pendapat juga, nanti bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Ditulis aja pertanyaannya di chat Zoom dengan format nama, terus asalnya dari mana, terus pertanyaannya apa. Jadi kita langsung aja biar karena udah telat juga tadi kan karena ada beberapa halangan tadi, untuk langsung aja penyampaian materi kita malam hari ini pertama akan disampaikan oleh Mr. Devan ya. Oke, Dari Dimex siap. Jakarta kepada Mr. Devan kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Devi untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Eh, eh, Kesempatan kali ini mungkin saya tidak membahas 4 sehat 5 sempurna ya, karena saya tiba-tiba dadakan karena saya juga nggak tahu. Ini kayaknya ide dari Mas Ripa ini. Di sini saya akan membahas salah satu poin penting juga, beberapa poin penting dalam trading, yaitu judulnya adalah oke, sudah masuk ya. Di sini teknik trading 4 sehat 5 sempurna. Sebetulnya saya tidak membahas tentang ke sini, mungkin nanti di sini akan dibahas oleh Master Rifai lebih jelasnya. Di sini saya akan membahas tentang 4 kesalahan dalam trading. Jadi di sini pembelajarannya adalah kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dalam trading yang membuat kita mendapatkan kerugian dalam bentuk modal yang besar ataupun kerugian yang besar gitu. Oke, yang pertama, kurangnya kesabaran gitu. Dan kenapa di sini pertama kurang kesabaran? Karena saya yakin banget setiap traders yang masih pemula itu dia nggak sabaran dalam kita melakukan transaksi. Biasanya kita padahal udah tahu nih bahwasannya kita bakal harus nunggu dulu sampai harga itu benar-benar di area, katakanlah di area support ataupun di area resisten. Nah, di sini saya sudah memberikan juga caranya, yaitu buatlah alarm atau penanda suatu harga dan tinggalkan sampai alarm itu tersentuh. Lakukan berulang kali agar terbiasa. Nah, di sini contohnya sudah saya buat juga. Ini saya menggunakan TradingView ya. Jadi kalau misalkan dari MetaTrader itu nggak ada kayak begini, tapi saya juga nggak tahu, mungkin ada, tapi saya jarang pakai MT5 untuk
buat seperti ini. Yang dimana saya contoh ini di sini udah ngebuat alarm yang dimana harga 18.27 adalah alarm saya. Ketika dia breakout maka itu potensinya adalah dia untuk naik lagi ke atas. Tetapi kalau misalkan dia nggak nge-breakout di area di atas 18.27 itu maka dia masih ada kemungkinan untuk turun. Nah ini jadi yang pertama itu kesalahan dalam trading itu yang pertama adalah kurangnya kesabaran. Jadi kadang kita langsung asal-asal jebret aja masuk padahal kita belum tahu momen yang pas untuk kita ambil posisi. Dan salah satu caranya adalah membuat suatu alarm atau membuat suatu tanda dalam setiap kita mau transaksi gitu. Ini menurut saya gitu. Yang kedua, kurang konsistensi. Nah, di sini juga salah satu yang sangat penting dalam trading yaitu konsistensi baik tentang money manajemennya maupun tentang trading plan-nya. Nah, di sini saya sudah membuat caranya. Yang pertama adalah buat planning trading, yang dimana kita sudah menentukan target profit kita berapa dan kerugian kita itu berapa. Itu juga adalah salah satu dari konsistensi. Ketika memang kita dalam kerugian, maka kerugian itu kita harus minimalisir dengan money management yang sudah kita tentukan. Yang kedua itu adalah catat setiap kesalahan kita dalam trading untuk diperbaiki, bukan menyalahkan orang lain. Ini berlaku untuk saya pribadi gitu. Jadi semalam itu kita di sini di Jakarta pastinya itu ada kena cut loss atau kita ada posisi buy di 18.36 dengan SL-nya itu di 18.27-28 lah gitu ya. Jadi di sana kita bukan menyalahkan orang lain, tetapi kita memperbaiki dan evaluasi gitu. Kenapa ini bisa salah dan kenapa ini bisa kita kena loss gitu. Jadi itu salah satu kita untuk belajar untuk menjadi konsistensi gitu. Yang ketiga adalah lakukan hal tersebut juga secara berulang. Supaya apa? Karena gini teman-teman. Konsisten itu bukan hanya trading dalam 1 minggu, 2 minggu, tetapi lebih dari 3 bulan. Bahkan saya selalu sampaikan di trading forex ini konsistensi itu bisa dikatakan adalah 6 bulan kita benar-benar konsisten. Dan konsisten ini jangan sampai kita terjeda dalam waktu 2-3 hari. Ini juga saya pernah baca buku yang dimana kekonsistensian itu ketika kita lakukan, jangan sampai kita melewatkan 2-3 hari. Maksudnya, ketika kita sudah konsisten dan kita katakan dijeda nih 2 hari, 1 hari atau 2 hari kita jeda, itu biasanya konsistennya bakal hilang gitu. Jadi kita akan balik lagi ke biasa kita lakukan gitu tanpa ada konsistensi yang sudah kita tentukan juga gitu. Nah, yang ketiga adalah menyerah pada emosi. Di ketiga, empat yang bisa loss itu adalah menyerah pada emosi. Di sini menyerah pada emosi itu maksudnya adalah ketika teman-teman yang lagi kena loss dan lossnya itu mungkin banyak, biasanya bakal banyak orang-orang yang menyerah atau ya bahasanya down lah gitu karena ya kerugian yang terus-terusan menjadi makanan sehari-harinya yang mengakibatkan emosinya itu bisa down dan dia menyerah. Nah, di sini caranya adalah yang pertama kita bisa bermeditasi, teman-teman. Yang dimana bermeditasi ini adalah yang selalu saya lakukan sampai detik ini, sampai sekarang, yang dimana setiap pagi saya selalu setelah sholat subuh pastinya minum terus meditasi lah. Kita pikir fresh sampai bikin otak kita tuh benar-benar fresh sampai kita bisa benar-benar trading dengan fokus. Itu yang selalu saya lakukan setiap pagi hari atau biasa saya bilang itu morning block. Dan juga yang kedua adalah ikhlas. Ketika teman-teman merasakan kerugian, itu ya kita harus ikhlas. Mungkin ya itu rezekinya bukan sekarang, mungkin bisa diganti dengan hari esok. Kayak gitu. Oke, yang keempat adalah over trading. Di sini kenapa saya nggak pernah menggunakan overload? Karena saya adalah salah satu trader yang barbar gitu ya. Maksudnya saya selalu menggunakan lot yang besar, tetapi tetap dalam money management yang sudah saya tentukan. Nah, cara untuk kita menghilangkan dari over trading ini adalah yang pertama, tetapkan aturan money management. Sudah saya singgung dari beberapa tadi, yang dimana money management ini kita harus mengetahui nih, resiko kerugian kita atau sampai bisa uang ini MC itu di berapa. Jadi kita harus hitung dan benar-benar kita harus membuat suatu hitung-hitungan jangan sampai uang ini sampai habis gitu. Biasanya ada yang mungkin maksimal itu 10% dari modal, tingkat kerugiannya atau juga mungkin 5% itu tergantung dari setiap si tradernya sendiri. Yang kedua adalah luangkan waktu untuk istirahat atau melakukan hobi yang disukai. Nah, biasanya ini juga sangat penting dan paling penting menurut saya ketika teman-teman atau ketika sobat trader sudah profit dalam tradingnya, biasanya dia masih maruk, biasanya dia masih nafsuan yang dimana dia akan terus-terusan trading. Makanya jangan sampai seperti itu teman-teman. Biasakan kita punya planning profit, jangan pernah sirik sama profitnya orang. Ini juga sudah beberapa kali saya lihat ketika ada nasabah atau ada trader yang lain profitnya di atas $1.000,
kebanyakan itu yang trader yang lain itu sirik, akhirnya ini gimana caranya kayak gini, akhirnya dia nambahin lot dan money manajemennya buyar kayak gitu. Itu yang sangat beresiko bisa ngebuat MC. Jadi jangan sampai kayak gitu. Dan atau di sini bisa bilang melakukan hobi yang disukai. Ketika teman-teman sudah profit atau ketika teman-teman lagi loss, jangan langsung hajar lagi market, tapi ya lakukanlah hobi-hobi atau lakukanlah hal-hal yang kita sukai yang membuat otak kita lebih fresh. Oke, itu aja. Terima kasih penyampaiannya. Sekali lagi mohon maaf saya tidak menjelaskan tentang teknik 4 simpel 5 sempurna karena saya bingung Master Rifai. Saya bingung bahasnya tentang apa karena saya sedikit berpikir tentang itu apa ya. Jadi mohon maaf, tapi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya. Jika diteliti lagi, semua yang saya sampaikan ini benar-benar bisa membuat trading kita lebih baik lagi. Terima kasih Bu Devi, saya kembalikan kepada Bu Devi. Oke, terima kasih Mas Devan atas penjelasan yang luar biasa. Tadi itu dijelaskan tentang 4 kesalahan dalam trading, yaitu pertama kurangnya rasa sabar, terus kurangnya konsistensi, menyerah pada emosi, dan terakhir itu ada over trading ya. Sebenarnya itu pembahasan yang disampaikan Mr. Devan itu saling menyambung juga sih sama tema kita, karena nggak keluar dari bisnis trading itu, teknik trading itu tersendiri. Jadi saya ulangi untuk teman-teman peserta webinar kita yang mau bertanya atau mempunyai pertanyaan dan minta saran atau pendapat juga bisa disampaikan ke kita lewat sesi tanya jawab nanti. Terus pertanyaannya ditulis di chat Zoom dengan format nama, asal, dan pertanyaannya apa. Oke, selanjutnya penyampaian pemateri selanjutnya itu dari Mr. Pak Rifai. Kami persilahkan waktu dan tempat. Oke, terima kasih kepada Bu Devi dan Pak Devan yang sangat luar biasa tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezeki tentunya ya. Nah, sebelumnya untuk melanjutkan mengenai tema kita hari ini ya, 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi ini sebenarnya tema yang terinspirasi dari pola kehidupan kita Bapak Ibu ya. Nah, 4 sehat 5 sempurna tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi oke, ini sudah jalan belum? Nah, oke nih bagi Bapak Ibu yang mungkin berada di Kota Pekanbaru atau nantinya yang akan main-main ke Kota Pekanbaru, saya perkenalkan kantor di Dimek Cabang Pekanbaru yaitu yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman di Komplek Perkantoran Bisnis Sentral Blok B nomor 5 dan nomor 6 ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini gedungnya di Dimex, ini nggak jauh dari bandara, hanya sekitar 3 menit sudah sampai Bapak Ibu ya ke kantornya kita. Jadi bagi Bapak Ibu yang berada di luar kota atau di luar provinsi, silakan mampir ke kantor cabang Pekanbaru, kita bisa belajar bareng di sini. Nah, oke, sudah tema kita hari ini yaitu teknik trading 4 sehat 5 sempurna ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang dimaksudkan adalah ini adalah teknik trading anti ribet, profit konsisten nih Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu arah tren marketnya. Jadi gitu, sebelum kita memulai trading ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua adalah indikator. Indikator ini sebenarnya kan banyak Bapak Ibu ya. Mana yang paling mudah kita pelajari, yang sesuai dengan karakter kita, gunakan yang itu saja Bapak Ibu. Jadi tidak perlu terlalu banyak indikator yang kita gunakan. Nah, kebetulan kalau saya di sini menggunakan moving average dan salah satunya lagi adalah RSI. Nah, terus yang ketiga adalah support dan resisten. Ya, sebenarnya ini adalah materi-materi umum yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan ya materi-materi seperti ini. Nah, tapi pastinya dari setiap mentor ataupun setiap trader yang memiliki teknik trading atau trading plan itu pasti cara penerapannya ada yang berbeda. Nah, terus yang keempat adalah memahami pola candle. Jadi bagi saya pola candle ini sangat penting ya Bapak Ibu ya, karena kita bisa membaca tingkat volume transaksi yang terjadi di bursa hanya dengan memahami pola-pola candle yang terjadi pada saat running market. Nah, yang kelima adalah psikologis trading. Nah,
tadi sudah dibahas juga ada 4 kesalahan-kesalahannya ya oleh Pak Devan tadi. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi 4 yang pertama, poin 4 yang pertama ini kalau tidak didukung oleh poin nomor 5 dengan psikologis trading yang bagus, itu bisa kacau semua. Nah, jadi sebagus apapun Bapak Ibu punya ilmu, punya teknik, tapi kalau psikologisnya tidak tenang, emosian, terus juga lebih apalagi namanya kalau mengalami kerugian atau resiko cenderung ingin balas dendam dan ingin cepat mengembalikan kerugiannya. Nah, itu justru bisa membuat kita lebih kacau lagi dan justru bisa merusak trading plan-nya kita untuk hari ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya juga menyarankan untuk Bapak Ibu juga harus menemukan karakter trading yang sesuai dengan gaya dan psikologis kita sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu bisa belajar dari berbagai mentor atau berbagai sumber ya. Cari mana teknik yang paling simple yang menurut Bapak Ibu bisa diterapkan dan itu sesuai dengan karakternya Bapak Ibu. Ya. Nah, oke, yang pertama adalah ketahui arah market. Ya, bagaimana sih cara mengetahui atau menentukan tren market ya Bapak Ibu ya? Ya, itu sangat simpel yang bisa menggunakan moving average ataupun berbagai macam indikator yang lainnya. Atau bahkan kita pun dengan hanya membuka aplikasi MetaTrader 5 dan kita buka grafik, itu juga kita bisa melihat langsung. Nah, kecenderungan pergerakan harga itu bergerak kemana kita sudah bisa menentukannya, Bapak Ibu ya. Jadi salah satu technical indikator yang paling umum nih yang digunakan untuk mengetahui arah market atau trennya Bapak Ibu ya adalah moving average atau yang biasa disebut dengan MA. Jadi indikator MA ini menghitung harga rata-rata instrumen finansial dalam rentang waktu tertentu, misalnya bisa 5 hari, 20 hari, atau bahkan 100 hari. Jadi kalau MA 20 artinya bisa menghitung pergerakan rata-rata harga selama 1 bulan, yaitu kurang lebih 20 hari trading ya Bapak Ibu ya. Nah, dan hasil hitungan ini diinterpretasikan dalam bentuk garis bersama dengan harga tersebut. Nah, terus yang kedua yaitu menggunakan tadi support dan resisten ya. Nah, jadi cara lain untuk menentukan sebuah tren ya kita juga bisa menggunakan support dan resisten ya Bapak Ibu ya. Jadi support ini adalah area harga tertentu yang menahan pergerakan harga market sehingga harga sulit bergerak lebih rendah lagi. Jadi saat menyentuh area support, harga cenderung memantul ke atas ya. Atau jika area support ini tembus atau di breakdown, maka harga akan turun ke bawah sampai menemukan area support baru. Nah, terus yang kedua selanjutnya adalah resisten, adalah area harga tertentu yang menahan pergerakan harga market sehingga harga sulit bergerak lebih tinggi. Ya, saat menyentuh area resisten, harga cenderung memantul ke bawah. Jadi, jika area resisten ini tembus atau breakout, ya maka harga akan mencari resisten berikutnya. Nah, jadi kita jangan salah kaprah nih ya Bapak Ibu ya untuk memahami konsep dari support dan resistennya. Nah, terus yang ketiga adalah berdasarkan market struk ya. Ini juga kita bisa melihat swing high dan swing low-nya Bapak Ibu ya. Jadi cara yang paling dasar untuk mengetahui dan menentukan arah tren pada grafik harga adalah dengan menganalisa swing high dan swing low-nya pergerakan harga tersebut ya. Jadi apa itu swing high dan swing low? Ya swing high adalah pergerakan harga yang mengayun ya Bapak Ibu yang mengayun ke atas. Ini dikatakan adalah swing high. Nanti kita bisa lihat langsung di MetaTrader 5-nya Bapak Ibu ya. Dan swing low adalah pergerakan harga yang mengayun ke bawah. Nah, selanjutnya adalah yang poin keduanya itu adalah indikator MA dan RSI. Jadi saya sangat simpel. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tampilan frame-nya tradingan saya itu akan seperti ini. Ya Bapak Ibu ya, standar ya, warna bawaan dari MetaTrader. Nah, dan selanjutnya hanya menggunakan garis MA dan RSI. Nah, ya. Jadi ini saya gunakan hanya untuk melihat MA ini saya melihat untuk tren harian karena saya tipe trading itu intraday. Nah, jadi saya melihat tren hariannya
nggak harus jangka panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi selama harga atau candle ini bergerak di atas harga MA-nya saya, berarti pada saat itu harga masih dalam keadaan tren naik. Nah, dan kalau candlenya atau harga ini berada di bawah garis MA-nya saya, maka pada saat itu ya harga berarti masih dalam keadaan trend down ataupun tren turun. Nah, di mana nanti di sini akan dibantu dengan RSI juga ya Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat di sini ada level 30, 50 dan 70. Ya, selama harga pada ujung garis RSI ini berada di bawah level 50 ya Bapak Ibu ya, maka harga saat itu masih dalam keadaan tren turun. Nah, begitu juga sebaliknya jika di atas 50, maka tren harga saat itu masih kecenderungannya akan mengalami kenaikan. Nah, dan level 30 dan 70 ini area untuk saya membaca oversold dan overbought harga ya Bapak Ibu ya, udah mahal atau sudah murah untuk hari ini. Jadi jenuh beli dan jenuh jualnya. Nah, biasanya kalau jenuh jual ya Bapak Ibu ya, jadi itu harga atau ini RSI ujung garis RSI ini berada di level 30 ataupun di bawah level 30 ya Bapak Ibu ya. Maka itu kecenderungan biasanya market akan mengalami pembalikan dulu. Nah, begitu juga pada saat dia berada di level 7 atau bahkan di atas level 70, maka dia biasanya overbought ya, jenuh beli, sehingga kita harus hati-hati jangan sampai kita entry posisi buy pada saat RSI itu berada di fase overbought ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk tampilan MetaTrader saya sangat sederhana jadinya. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya, support dan resisten itu di poin 3 tadi juga sudah dibahas. Support resisten juga itu bisa membantu kita dalam melihat tren harga atau tren market Bapak Ibu ya. Nah, jadi kenapa kita disarankan biasanya di level support kita untuk entry buy, ya di level resisten biasanya kita disarankan untuk entry sell. Nah, jadi di resistennya tingkat atau area harga tertentu yang diyakini sebagai titik atau area tertinggi pada suatu masa. Jadi di mana aksi jual cukup besar sehingga menghambat harga bergerak naik. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dan support adalah tingkat atau area harga tertentu yang dapat diyakini sebagai titik terendah pada suatu masa, di mana seakan-akan tingkat harga ini menjaga supaya harga tidak jatuh lebih dalam. Nah, makanya kenapa di penjelasan support tadi yang di awal tadi, ya dia akan ada pemantulan, ya Bapak Ibu ya. Nah, terus memahami pola candle. Nah, kalau saya pola candle ini untuk mengambil keputusan pada saat kita entry posisi nih Bapak Ibu ya. Walaupun jadi ketika harga sudah menyentuh level-level supportnya kita, jadi kapan kita untuk menentukan entry posisinya, kita dari pola candle Bapak Ibu ya. Kenapa? Jadi pola candle ini sangat wajib bagi saya untuk entry posisi. Jadi bagi yang terjun di dunia trading pasti tidak asing lagi ya dengan chart ataupun grafik yang menyajikan informasi harga. Apapun platform trading yang digunakan, ya, pergerakan harga akan tampil dalam bentuk grafik naik turun. Nah, data histori tersebut juga menjadi media untuk melakukan analisis secara teknikal. Nah, ada berbagai jenis grafik yang kerap diandalkan para trader nih ya Bapak Ibu ya. Masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulannya sendiri. Jadi salah satu grafik favorit para trader adalah tentunya candlestick ya Bapak Ibu ya. Candlestick ini dikenal dengan bentuknya yang menyerupai batang lilin. Jadi media ini umum ya dipakai untuk menganalisis pergerakan saham, forex hingga komoditas ya. Nah, jadi ada bermacam-macam pola candlestick ya Bapak Ibu ya. Di sini saya akan bahas tapi tidak ini ya jenis-jenisnya saja Bapak Ibu ya. Di sini ada pola single candle. Nah, jadi single candle ini ya kita hanya membaca dari bentuk satu candlenya saja Bapak Ibu ya. Ada berbagai macam, Moriboku, long candle, spinning top ya Bapak Ibu. Doji, nah inverted hammer dan shooting star, hammer dan hanging man. Nah, Bapak Ibu juga kalau ingin memahami jenis-jenis candle ini ya di DDMax sudah menyediakan buku ya bagi Bapak Ibu yang bergabung membuka akun di DDMax. Tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan
buku panduan untuk trading ya Bapak Ibu ya. Itu bukunya dari basic hingga sampai profesional ya Bapak Ibu. Tamat menguasai satu buku itu aja sudah pasti menjadi trader yang handal tentunya Bapak Ibu ya. Nah, di sana juga sudah dijelaskan nih Bapak Ibu tentang candle-candle ini ya, Moribori itu yang bagaimana, fungsinya apa nanti pembacaannya seperti apa ketika market running gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua adalah double candle nih Bapak Ibu ya. Double candle ini ya tentunya yang ada dua pembacaan candlenya, engulfing pattern, harami, dark cloud cover, dan piercing line ya Bapak Ibu ya, tweezer. Nah, itu double candle. Yang selanjutnya adalah triple candle Bapak ya. Ada morning star dan evening star ya, three white shoulders dan three black crows ya. Macam-macam lah Bapak Ibu ya. Saya sampai lumayan sulit nih membacakannya karena kurang pinter saya Bapak Ibu untuk bahasa Inggris ini ya. Jadi dimaklumin aja Bapak Ibu ya. Nah, terus yang terakhir adalah ya ini tadi 4 sehat, ini 5 sempurnanya Bapak Ibu ya. Psikologis trading. Jadi merupakan keadaan mental seorang trader ketika menjalankan trading plan ataupun strategi trading yang berpengaruh terhadap kesuksesan dari hasil tradingnya. Nah, jadi yang pertama ini kita untuk mengatur psikologis trading kita bisa harus membuat target yang realistis ya Bapak Ibu ya. Jangan terlalu berlebihan besarnya Bapak Ibu ya. Nah, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi oleh Pak Devan ya kan, kebanyakan kan ingin profit langsung banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu merupakan kesalahan dari trading Bapak Ibu ya. Nah, terus yang kedua adalah mengatur manajemen resikonya. Tadi juga sudah dibahas mengenai penggunaan berapa persen kita menggunakan modalnya atau lotnya ya Bapak Ibu ya. Tentunya kita harus menyesuaikan dengan modalnya kita. Kalau 100 juta efektifnya kita berapa persen atau berapa lot sih yang kita gunakan. Terus maksimal resikonya berapa yang harus kita tanggung ya. Terus kita berapa target untuk mendapatkan keuntungannya. Tentu itu harus diperhitungkan semua dan dipersiapkan ya Bapak Ibu ya. Jadi itu sangat mempengaruhi nantinya psikologis trader itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah dalam keadaan tenang ya Bapak Ibu ya. Tadi juga sudah dibahas ya, kita harus ya benar-benar dalam keadaan tenang. Jadi kalau Bapak Ibu lagi sibuk, ada kegiatan, ada nyetir, lagi kerja, ya tentunya jangan dipaksakan untuk entry posisi ataupun trading ya Bapak Ibu ya, karena itu akan merugikan Bapak Ibu sendiri nantinya. Nah, karena trading ini kan 24 jam ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melakukan trading pagi, siang, sore, bahkan malam, bahkan tengah malam Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan sendiri ini. Nah, jadi manajemen waktunya juga harus diperhitungkan juga. Ya, dalam keadaan tenang justru kita lebih enjoy tradingnya, lebih santai. Nah, terus memiliki trading plan nih Bapak Ibu ya. Nah, kenapa trading plan? Trading plan ini sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tentukan pair apa yang ingin Bapak Ibu transaksikan atau produk apa yang ingin ditransaksikan di bursa, tentukan. Lalu analisis. Ya, analisisnya cukup simple, cari aja support resisten hariannya Bapak Ibu ya. Terus lihat tren marketnya. Nah, produk yang ingin kita transaksikan tadi marketnya sedang naik atau sedang turun gitu ya. Nah, terus gunakan tadi RSI-nya. Nah, kapan dia jenuh beli, kapan dia jenuh jual, ya maka Bapak Ibu tinggal entry posisi aja. Nah, ya dijamin itu nanti ya Bapak Ibu bisa profit ya. Nah, yang penting Bapak Ibu sabar dan jangan menggunakan lot yang terlalu berlebihan juga, apalagi di atas 30% dari modal ya Bapak Ibu ya. Tentu itu sangat high risk nantinya. Nah, terus tidak terlalu banyak entry posisi ya Bapak Ibu ya. Nah, karena kalau kita terlalu banyak entry posisi, nanti pusing sendiri Bapak Ibu ya. Kita bingung mau menyelesaikan transaksi kita yang mana, apalagi nanti itu macam-macam. Ada di mata uang ini, ada mata uang ini, terus ada di gold juga, atau ada yang di mata uang yang lainnya. Nah, tentu setiap mata uang itu berbeda-beda planningnya, trading plan-nya, dan analisis fundamentalnya juga bisa berbeda-beda. Nah, jadi kalau kita terlalu banyak entry posisi, terlalu sering, itu juga bisa mengganggu psikologis kita ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini yang saya maksudkan tadi adalah 4 sehat 5 sempurna tadi, di mana 4-nya tadi kita menggunakan teknikal ya Bapak Ibu ya, dan yang kelima adalah
kita mengatur psikologis kita. Jadi psikologis ini bisa diatur dan dipelajari ya Bapak Ibu ya, bagaimana cara mengendalikannya. Nah, ini 5 ini adalah beberapa tipsnya aja ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya masih banyak lagi untuk tips-tips mengatur psikologis dalam trading ini Bapak Ibu ya. Nah, terus juga kalau untuk di DMAX mungkin kita nggak perlu bahas lagi ya mengenai legalitasnya Bapak Ibu ya. Sudah pasti di DMAX ini legalitasnya sudah jelas di Kementerian Perdagangan dan diawasi juga oleh Bapepti Bapak Ibu ya. Nah, kantornya juga tersebar di berbagai provinsi dan kota-kota besar yang ada di Indonesia tentunya Bapak Ibu. Kalau untuk keunggulan di DMAX tentunya ya ini broker yang saat ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Karena apa? Mengutamakan edukasi Bapak Ibu. Nah, jarang sekali broker, Bapak Ibu bisa buktikan sendiri, jarang sekali sebuah broker itu mau mendahulukan edukasinya dulu kepada calon kliennya atau trader barunya Bapak Ibu ya, untuk belajar trading dulu, mengasah kemampuan dulu, mengatur psikologis dulu, dikasih tips dan triknya bagaimana trading ya Bapak Ibu ya, itu jarang sekali. Nah, mungkin Bapak Ibu kalaupun menemukan pelajarannya hanya beberapa persen Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau di DidiMax kita 100% kita edukasi full Bapak Ibu ya, baik itu online maupun offline. Jadi walaupun Bapak Ibu di luar kota ya tentunya kita bisa menggunakan webinar-webinar seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, eksekusi tercepat tentunya MetaTrader adalah aplikasi terbaik saat ini untuk trading ya Bapak Ibu ya di dunia ya. Nah, terus juga tim support kita ada 24 jam ya. Tentunya selain konsultan pribadi Bapak Ibu, juga kita ada tim supportnya. Nah, sistem direct market access-nya itu semua transaksi Bapak Ibu itu langsung diteruskan ke bursa dan Bapak Ibu bisa langsung cek di akun Sidna-nya Bapak Ibu masing-masing tentunya nanti ketika sudah membuka akun di DidiMax ya. Jadi Sidna ini adalah sistem informasi transaksi nasabah. Jadi Bapak Ibu bisa cek nih, semua transaksi Bapak Ibu sudah terdaftar atau belum di bursa ya. Nah, ya, karena hati-hati Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu join-join di broker-broker yang ilegal lagi Bapak Ibu ya, bisa saja transaksinya tidak didaftarkan di bursa. Nah, terus edukasi dan seminar, ya itu sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Bapak Ibu tinggal buka saja internet, klik aja edukasinya di DiMax, di YouTube, di sosial media, itu banyak banget luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu ragu lagi untuk belajar trading bersama di DiMax tentunya ya. Platformnya juga gampang, mobile, bisa di handphone, di desktop, ya, web trading juga bisa Bapak Ibu ya. Nah, terus diatur dan diawasi oleh lembaga pemerintah, yaitu Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ya, ini adalah badan pengawas yang wajib sebuah broker lokal di Indonesia ini wajib memiliki izin dari Bapepti, Bapak Ibu ya. Deposit dana dan penarikan dana tercepat ini nggak perlu dibuktikan lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu join aja langsung, kalau nggak bisa WD cepet ya Bapak Ibu ya, komplain sama saya, sama kita semua Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu ragu lagi kalau mengenai penarikan dana. Online kapan saja Bapak Ibu bisa tarik ya. Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 17 sore Bapak Ibu ya. Spread dan komisi yang rendah tentunya ya, bersaing dari broker-broker yang lainnya juga. Spreadnya kita sangat-sangat tipis Bapak Ibu ya. Jadi sehingga bisa membantu Bapak Ibu untuk profit mungkin lebih maksimal lagi tentunya. Nah, layanan perdagangan yang adil, andal dan efektif ya itu sudah pasti Bapak Ibu ya. Jadi kalau struktur legalitas sebuah broker lokal di Indonesia yaitu seperti ini Bapak Ibu ya, ada Kementerian Perdagangan, lalu Bapepti ini adalah lembaga eselon 1 dari Kementerian Perdagangan ya, di mana di sini ada bursa, terus ada KBI selaku penjamin transaksi Bapak Ibu ya. Dan di sini kita sebagai perusahaan pialangnya adalah DidiMax Berjangka. Jadi Bapak Ibu menggunakan jasa perusahaannya kita. Nah, ya jadi kalau berbicara tentang produk yang ada di bursa itu sangat banyak Bapak Ibu ya, ribuan produk ada, mata uang apapun itu bisa ditransaksikan di bursa Bapak Ibu ya. Nah, komoditi, indeks saham Asia, indeks saham Amerika juga itu bisa ditransaksikan. Terus kita juga harus mengenal nih Bapak Ibu ya, siapa saja sih pelaku-pelaku pasar forex ini Bapak Ibu ya, nah, atau pelaku-pelaku trading ya. Tentunya di sini ada pemerintah dan bank-bank sentral ya Bapak Ibu ya. Terus ada bank dan institusi keuangan. Nah, perusahaan-perusahaan multinasional, spekulan, broker dan pedagang forex,
dan trader forex retail. Jadi sangat banyak banget Bapak Ibu ya pelaku-pelaku pasar atau yang ada di industri ini. Nah, jadi makanya kenapa kita harus belajar banyak ilmunya dulu ya Bapak Ibu ya, baru kita mulai tradingnya. Nah, tentunya apalagi lebih bagusnya lagi Bapak Ibu didampingi oleh mentor yang benar-benar sudah pengalaman dalam melakukan trading Bapak Ibu ya. Nah, justru lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu dapatkan mentor yang dulunya ya Bapak Ibu ya, mungkin dia pernah mengalami kerugian dan dia belajar dari kerugian itu, ya dia memperbanyak ilmunya sehingga dia memiliki teknik trading yang luar biasa saat ini dan itu diajarkan kepada Bapak Ibu. Nah, sehingga potensi risiko yang akan Bapak Ibu alami itu sangat-sangat minim. Nah, ya dengan catatan Bapak Ibu dengerin mereka ya sebagai mentornya. Nah, karena banyak juga Bapak Ibu ya mentornya sudah bagus ya, tapi tradernya kadang ada juga yang ngeyel ya kan. Nah, karena sudah merasa ilmunya sudah cukup, wah dia analisa sendiri, nggak perlu mendengarkan mentornya. Ada juga yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau istilah-istilah umum dan trading mungkin kita nggak perlu jelasin lagi lah ya. Bapak Ibu ini sepertinya peserta ini sudah banyak yang trader-trader. Nah, terus salah satu keunggulan dari BDMAX yang sangat luar biasa juga nih Bapak Ibu ya, mengenai leverage-nya Bapak Ibu ya. Jadi leverage kita di sini ada 1:100, 1:200, dan 1:400 Bapak Ibu ya. Sehingga jaminan lotnya Bapak Ibu nanti itu bisa sangat-sangat murah. Nah, perbedaannya adalah 1:100 ini, satu lotnya itu $1.000, kalau 1:400 hanya $250 Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat murah sekali. Nah, terus juga kita harus selain kita mempelajari teknikal, ya jangan lupa juga kita harus update mengenai fundamentalnya Bapak Ibu ya. Apa saja yang bisa mempengaruhi pergerakan market gitu Bapak Ibu, kita harus tahu. Nah, ini ada 4 nih Bapak Ibu ya, yang harus benar-benar kita perhatikan Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di berbagai sumber di web-web berita Bapak Ibu ya, ya seperti investing, ya macam-macam lah Bapak Ibu ya, forex factory itu juga ada. Nah, di mana yang pertama adalah faktor geopolitik Bapak Ibu ya. Jadi emas, kalau kita trading ya di emas ataupun di mata uang yang berlawanan dengan US dollar atau berpasangan dengan US dollar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kebetulan di sini pembahasannya tentang emas nih Bapak Ibu. Karena saya pribadi adalah spesialis technical trading goal Bapak Ibu ya. Saya jarang trading di mata uang yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kenapa saya suka di emas ya, karena emas ini fluktuasinya juga cukup lumayan menggiurkan untuk mendapatkan keuntungan dan untuk menganalisanya juga sangat lebih simpel Bapak Ibu ya. Nah, jadi karena dianggap dia sebagai aset safe haven ya. Jadi ketika gejolak ekonomi global meningkat, jadi investasi emas ini menjadi aset terbaik nih Bapak Ibu. Ya, yang sudah terbukti tentunya secara historis ya. Sebagai contoh pada saat harga emas selama pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu Bapak Ibu ya, itu kan naik signifikan. Luar biasa kenaikannya Bapak Ibu ya. Nah, dan bahkan mencapai level tertingginya sepanjang masa Bapak Ibu ya. Nah, hal yang sama juga terjadi pada tahun 2022 yang lalu saat konflik Rusia dan Ukraina memanas di Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat historinya, itu pergerakan emas itu luar biasa. Jadi ketika ada faktor-faktor geopolitik itu harga emasnya pasti meroket Bapak Ibu ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah suku bunga. Jadi pengaruh suku bunga ini terhadap harga emas itu adalah negatif nih Bapak Ibu ya. Yaitu ketika suku bunga acuan naik, harga emas pasti akan turun. Nah, disebabkan karena ketika suku bunga naik, investor mendapatkan hasil atau pengembalian ya Bapak Ibu, return yang lebih baik dari instrumen lain yang mendapat manfaat dari kenaikan suku bunga. Contohnya apa? Mata uang, deposito, obligasi, itu mendapatkan keuntungan dari kenaikan suku bunga Bapak Ibu. Nah, terus apa lagi? Data ekonomi global. Jadi pergerakan harga emas hari ini juga itu dipengaruhi oleh sensitivitas data ekonomi global. Jadi ketika proyeksi ekonomi melambat, ketidakpastian semakin besar, ini mendorong investor untuk keluar dari investasi berisiko yang sangat sensitif terhadap pelemahan ekonomi Bapak Ibu.
ya, dan kemudian mengalihkan aset mereka ke emas yang lebih aman tentunya ataupun safe haven. Ya, ini kemudian mendorong permintaan tinggi terhadap gold sehingga harga emas akan tentunya naik ya Bapak Ibu ya. Kalau semakin banyak yang beli peminatnya, maka harga itu pasti akan naik. Nah, terus selanjutnya ada dolar Amerika Serikat. Ya, kalau kita tradingnya di gold XAU berpasangan dengan dolar Amerika Serikat ya Bapak Ibu ya, itu pergerakan mata uang Amerika Serikat ini berdampak besar pada harga emas. Jadi setiap kali sentimen negatif menekan dolar Amerika Serikat itu akan menguntungkan emas Bapak Ibu. Begitu juga sebaliknya, sentimennya positif terhadap dolar Amerika Serikat itu akan mendorong pelemahan terhadap harga emas. Nah, tentunya Bapak Ibu nanti bagi Bapak Ibu yang trading di mata uang berpasangan dengan US dollar, ya ini sangat bermanfaat Bapak Ibu ya. Nah, jadi 4 poin ini juga kita tidak boleh tinggalkan. Sebagus apapun kita memiliki teknikal atau teknik trading secara teknikalnya tadi Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau di saya biasanya saya sudah menyediakan trading plan ya Bapak Ibu ya. Ini khusus gold ya Bapak Ibu. Jadi setiap hari kita udah update-kan di grup-grupnya kita. Nah, ini kita akan sharekan setiap pagi sehingga Bapak Ibu punya patokan nantinya ya. Support resistennya di mana, terus trennya ini lagi kemana gitu kan. Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran duluan dari pagi hari tentunya ya. Nah, sehingga memudahkan kita nantinya ketika untuk entry posisi. Kenapa trading plan itu sangat penting? Ya, ini tadi Bapak Ibu, psikologisnya kita itu bagus. Kenapa? Kecenderungan ketika harga nanti belum berada di resisten atau support, kita pasti belum mau entry posisi. Ya, sehingga membantu kita untuk lebih sabar menunggu Bapak Ibu ya, atau wait and see. Nah, dan di situ juga akan lebih menguntungkan kita karena tingkat risiko kita kecil atau sangat minim nih Bapak Ibu. Nah, jadi makanya saya kalau trading harus wajib punya trading plan tentunya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini nanti kita nah ini pergerakan semalam ya, ini kalau nggak salah tanggal 7 nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang trennya lagi turun dan candle-nya juga lagi bergerak turun nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini ya yang saya maksud dengan 4 sehat 5 sempurna Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nanti ingin lebih mendalami lagi 4 sehat 5 sempurnanya, teknik-teknikalnya tadi, boleh nanti kita bisa Zoom di lain waktu, Zoom ataupun Zoom privat juga bisa Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya juga punya premium kelasnya untuk Bapak Ibu yang calon member-membernya nantinya tentunya ya, dengan konsep trading yang nyaman dan tidak overload tentunya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ragu lagi. Ya, segera mendaftar registrasi, hubungi konsultan Bapak Ibu yang mengenalkan Bapak Ibu kepada Didimax ya untuk bergabung langsung, dan nanti Bapak Ibu akan kita arahkan tradingnya, akan kita dampingi dan akan kita sediakan analisa marketnya hingga trading plan-nya bahkan signalnya Bapak Ibu ya. Jadi banyak mentor-mentor yang ada di Didimax ini ilmunya luar biasa semuanya dan memiliki teknik yang bagus-bagus juga. Bahkan signalnya itu, wah, kalau saya katakan bisa di atas 90% akuratnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ragu lagi. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mendengarkan. Ini saya kembalikan lagi kepada Miss Devi ya. Oke, makasih Bapak Rifai dari Didimax Pekanbaru atas penjelasannya cukup lengkap ya, dari awal, dari produk, dari teknik, dari gimana cara kita mengatur psikologi juga, tentang produk juga, cukup lengkap tadi dijelaskan oleh Pak Rifai. Jadi untuk saya ulangi juga untuk teman-teman peserta webinar kita, kalau seandainya punya pertanyaan yang mau ditanyain atau punya saran, pendapat, bisa disampaikan di kolom chat. Yang kita kasih waktu 3 menit aja ya, 3 menit untuk teman-teman. Kalau seandainya ada pertanyaan, bisa ditanyain langsung. Nanti biar para master-master kita ini jawab.
Bella, ini ada pertanyaan nih. Ada salah satu dari investor kita bertanya melalui Jabri lewat saya, itu gimana nih trading manual? Apa sih kelebihan trading manual itu, Master, katanya. Gimana, Master? Mohon dijawab nih. Mungkin persilakan Pak Devan untuk Pak jawab. Devan ya, Pak Devan. Tadi saya nggak apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu trading manual apa kelebihannya, Master, katanya gitu. Kelebihannya pastinya yang membuat tradingnya itu kita sendiri, yang membuat resiko kerugiannya juga kita sendiri. Kalau misalkan di robot itu yang saya tahu dari beberapa klien saya itu, contohnya target profit kita adalah 1 poin atau 1%, 1%, dan kerugian kita pun 1%. Biasanya itu ada waktunya gitu. Kalau misalkan di 1 hari itu atau batas waktunya itu dia tidak selesai, mau itu dari harganya itu lagi untung atau lagi loss, maka itu yang didapatkan. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi kelebihannya dari trading manual ini, tingkat profitnya itu lebih besar daripada kita punya dari robot. Tapi kalau misalkan dari mungkin copy trade ya, kali copy trade itu mungkin kelebihannya menurut saya pribadi, sobat traders, nggak akan berkembang, tidak akan berkembang. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena mungkin teman-teman nggak akan bisa belajar dan nggak akan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Itu aja sih, Miss Devi, kelebihannya dari trading manual. Oke, makasih Master atas jawabannya. Ini juga ada satu lagi pertanyaan, yaitu kekurangan trading intraday itu apa sih, katanya gitu. Mas Devin aja deh jawabnya, soalnya Mas Terima kemana nih, Mas Terima ini? lagi jawab telepon kayaknya dia Oh, tadi. jawab telepon. Iya, lagi jawab telepon. Tadi kekurangan dari intraday. Iya, kekurangan dari intraday apa sih? Kadang saya tuh bingung ya sama antara intraday dan swing trading, karena beberapa kadang niatnya itu intraday karena tapi ternyata kena floating dan kita nggak berani kena pakai kerugian, yang dimana ujung-ujungnya adalah malah swing trading, bahkan bisa sampai 2 minggu. Jadi kekurangan dari intraday itu sebetulnya apa ya? Saya juga bingung, Mas. Ya, karena pasti semuanya itu pasti bakal ada kekurangan yang tadi saya sampaikan. Jadi di intraday ini kan kita mencari keuntungan setiap harinya, betul kan? Tapi terkadang kalau misalkan kita posisinya itu lagi floating dan kita nggak berani kena loss karena kita masih yakin dalam kita punya trading itu masih mau profit gitu, pasti kita bakal nunggu sampai dia profit. Kekurangannya sih kayak gitu. Jadi memang disitulah titik kita di mana harus benar-benar menguasai psikologis kita. Gitu sih, Mas Devi. Yang paling penting sih psikologisnya ya kan. Ya, jadi kekurangan itu doang sih. Iya. Kalau misalkan dari scalping ya, ini sekali aja langsung saya bahas. Oke. Kalau scalping itu kan sebetulnya kalau saya mainnya kan di mungkin semuanya juga sama di M15. Dan enaknya di scalping itu ketika teman-teman punya waktu yang lagi nggak padat, itu lagi santai ya. Ya, lagi santai enak, dan cari market yang memang lagi enggak volatilnya juga benar-benar tinggi atau lagi hektik, itu bisa cari peluang-peluang dari sana. Jadi tinggal teman-teman pelajari dari sifat candle-nya aja gitu. Oke, siap. Makasih Master atas jawabannya. Sama Mas Devi. Oke, terima kasih untuk pemateri yang luar biasa, menyampaikan materi yang luar biasanya, termasuk waktu yang diluangkan, ilmu yang disampaikan itu cukup lengkap, cukup banyak informasi yang disampaikan untuk kita serap, bisa kita pakai, bisa kita gunakan agar teman-teman semua yang mau gabung di bisnis trading ini nggak salah arah atau salah jalan. Oke, saya ucapkan juga terima kasih kepada peserta webinar yang udah gabung, udah aktif bertanya juga. Terima kasih. Nggak terasa udah sampai di penghujung acara kali ini. Semoga sehat selalu, bisa bertemu di lain waktu. Saya Devi Erbitna, undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk Pak Devan dari Jakarta dan Pak Rifai dari Pekanbaru. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.